Selamat pagi anak-anak, selamat datang di pembelajaran matematika wajib bersama Bu Vika. Bagaimana kabarnya? Bu Vika harap kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar, oke? Nah, setelah kemarin kalian belajar tentang definisi turunan fungsi aljabar menggunakan limit, jadi kita cari turunan fungsinya tapi menggunakan cara panjang, yaitu cara limit. Nah, hari ini kita belajar sifatnya. Nah, sifat ini yang mungkin akan kalian sering gunakan karena lebih cepat daripada ketika kita mencari turunan menggunakan limit. Nah, sifat turunan itu apa saja? Nah, jadi ada berapa ini? 6, 7, 8. Nah, sekitar 8. Nah, sifat turunan itu nanti dibagi-bagi, tapi basicnya itu nanti yang C. Yang C ini nanti basicnya. Tapi ada banyak sifatnya. Nanti kita basicnya yang C, kemudian yang A, B, dan selanjutnya itu adalah lanjutannya begitu. Nah, apa saja sifatnya? Yaitu misalkan kalian punya fungsi fx itu sama dengan K. K itu adalah konstanta. Jadi ketika turunannya konstanta itu diturunkan, nah hasilnya itu adalah 0. Begitu. Nah, kemudian kalau yang B, kalau kalian ada fungsi fx, A itu ya kan konstanta, bukan konstanta, koefisien. Nah, kemudian ada X, nah turunannya itu adalah A. Jadi misalkan ada 3X, nanti turunannya adalah 3. Begitu, nanti di soal nanti Bu Vika jelaskan. Begitu ya. Kemudian yang C, fx sama dengan A X pangkat N. Maka turunannya itu adalah A dikalikan dengan turunannya, jadi turunan pangkatnya ini turun, kemudian ya A dikali N, kemudian X-nya pangkatnya tuh berkurang 1, N min 1. Jadi A dikali N-nya itu turun, kemudian X, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi A kali N kali X pangkat N min 1. Nah, jadi kita nanti basicnya tuh ini, begitu. Yang D, fx sama dengan A kali gx. Jadi A itu koefisien, gx itu fungsi lain. Jadi di fungsi ada fungsi. Nah, maka turunannya adalah A dikali turunannya dari fungsinya gx. Nah, nanti langsung aja dicontoh. Kemudian yang E, fx sama dengan U plus atau min V. U itu ya fungsi, V itu ya fungsi. Nah, jadi turunannya adalah U aksen plus atau min V aksen. Jadi kalau misalkan sini plus ya sini plus, kalau sini min ya sini min. Begitu ya. Nah, yang F itu fx sama dengan U kali V. Nah, ini yang berbeda. Jadi kalau ada fungsi, kemudian di dalam fungsi itu ada dua fungsi yang dikalikan, maka turunannya itu adalah turunannya U dikali V plus turunannya V dikali U. Jadi U aksen V plus V aksen U. Nah, kalau yang G itu fx sama dengan U per V. Jadi ada dua fungsi yang dia pecahan. Nah, maka turunannya itu adalah sama seperti turunannya yang ini. Ini kan U aksen V plus V aksen U. Ini tandanya plus, kalau sini tandanya min. Nah, bedanya itu. Kemudian diper dengan V kuadrat. Jadi, kalau sini plus, kalau kali sininya plus, kalau per itu sininya min, tapi masih diper lagi dengan V kuadrat. Kemudian yang terakhir itu adalah aturan rantai. Aturan rantai itu untuk fungsi yang dia lumayan kompleks. Jadi misalkan fx itu ada A itu koefisien, kemudian dikali dengan gx itu adalah fungsi, di mana fungsi itu tuh dipangkatkan n. Nah, maka turunannya adalah seperti yang tadi yang C. Jadi kalau ada pangkatnya turun, kemudian pangkatnya itu berkurang 1. Sama. Jadi kalau ada ini gx pangkat n, A itu n-nya turun, jadi A kali n, gx pangkatnya berkurang 1, n min 1, kemudian kita karena gx itu adalah fungsi, jadi dikalikan dengan turunannya. Jadi ini itu adalah kombinasi dari C dan D. Nah, jadi ini lebih kompleksnya seperti itu. Nah, nanti lebih jelasnya kita langsung ke soal.
Nah, kita langsung saja ke soalnya atau aplikasinya dia di soal, begitu ya. Vika mulai dari yang pertama. Yang pertama, eh, fx sama dengan k. K itu konstanta. Misalkan kalau kalian punya fx itu sama dengan 3, maka f aksen x-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau konstanta turunannya adalah 0. Nah, yang B, nah sebelum Bu Vika memberikan contoh yang B, Bu Vika memberikan contoh yang C. Tadi kan Bu Vika mengatakan bahwa yang C itu basicnya. Nah, yang C, misalkan punya fx itu sama dengan, itu kan ax pangkat n. Misalkan 2x pangkat 5. Nah, maka turunannya begitu adalah pangkatnya turun. Jadi 2-nya tulis, kemudian 5-nya itu turun. Nah, turun, kemudian dikali dengan x, tapi pangkatnya berkurang 1. Berarti 5 min 1. Nah, kita kalikan 2 kali 5 berapa? 10. Kemudian 5 dikurangi 1, 4. Jadinya ini x pangkat 4. Nah, karena itu, kalau kalian punya fx itu sama dengan 3x, begitu. Nah, turunannya itu kan berarti sama dengan, ini kan x-nya pangkat 1 ya, tapi nggak ditulis. Berarti ini 3 kali 1, pangkatnya turun, karena ini tuh harusnya 1, x, 3x ini kan ini harusnya 1 ya. Terus dikali dengan pangkatnya berkurang 1, berarti 1 min 1. Berarti kan ini 3 kali 1 kali x pangkat 0. X pangkat 0 berapa? Berapapun pangkat 0 itu hasilnya 1, berarti ini hasilnya 3. Nah, makanya kalau ada 3x, 5x, begitu nanti turunannya itu adalah angkanya. Jadi ini tuh yang sifat yang kedua, begitu ya. Nah, lanjut yang D. Yang D itu adalah misalkan fx itu sama dengan 3 kali 4x pangkat 5. Nah, berarti sama sebenarnya. Jadi turunannya begitu itu adalah 3 dikali dengan, nah ini yang di dalam itu diturunkan. Nah, ini kan gx ya, gx. Nah, jadi kita turunkan yang di dalam ini, berarti dikali ini 4, 5-nya turun, kemudian x 5-nya dikurangi 1. Nah, berarti ini 3, 4 kali 5 berapa? 20 x pangkat 4. Ini ya boleh dikalikan, berarti jadinya 60 x pangkat 4. Begitu ya. Nah, sekarang yang E. Yang E itu ada fx sama dengan u plus atau min. Begitu. Nah, berarti turunannya itu adalah u aksen plus atau min v aksen. Misalkan punya fx itu sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 3x, begitu, plus 5. Nah, ini kan ada plus ada min, jadi ya nanti disesuaikan. X pangkat 3 turunannya berarti ini 3 dikali x berkurang 1, berarti jadinya pangkat 2. Ditambah 2, 2-nya turun, 2, x-nya berkurang 1, berarti tinggal 1. Min 3x, berarti kalau ada 3x, berarti turunannya adalah 3. Terus 5 kalau diturunkan jadinya apa? Kalau konstanta diturunkan jadinya 0. Nah, berarti ini tinggal 3x kuadrat plus 4x min 3. Begitu ya. Nah, sekarang yang F. Yang F itu perkalian. Nah, mungkin ini yang mulai lebih rumit. Jadi, kalau ada dua fungsi dikalikan, turunannya itu dia lebih panjang. Misalkan kalian punya fungsi fx itu nanti ada dua fungsi. Misalnya fungsi pertama adalah 2x plus 1. Dia fungsi kedua ini kan dikali dengan misalkan x kuadrat plus 3. Nah, kita turunkan. Nah, ini itu Bu Vika pakai biru ya. Ini itu dia disebut sebagai U, yang ini kita sebut sebagai V. Nah, kita cari U-nya itu kan adalah 2x plus 1. Berarti U aksennya itu turunannya U berarti adalah 2x diturunkan jadi apa? Jadi 2. 1 diturunkan jadi 0. Jadi ini tinggal 2. Nah, sekarang yang V. V itu adalah x kuadrat plus 3.
Berarti V aksennya itu sama dengan X kuadrat kalau diturunkan jadi apa? Jadi 2X. 3 kalau diturunkan 0 ya, jadi hasilnya ini. Nah, sekarang kita ingat kalau ada F aksen dengan dua fungsi yang dikalikan itu turunannya adalah U aksen V plus V aksen U. Kita masukkan. U aksen itu apa? U aksen itu 2. V-nya apa? V-nya itu adalah X kuadrat plus 3. Ditambah V aksen itu adalah 2X. U-nya itu adalah 2X plus 1. Nah, kita kalikan. 2 kali X kuadrat jadinya 2X kuadrat. Ditambah 2 kali 3, 6. Nah, kemudian ini dikalikan. Dikalikan seperti ini. Berarti 2X kali 2X, 4X kuadrat. Ditambah 2X. Nah, kita jumlahkan yang sama. Misalkan kayak ini sama ini. Itu kan sama. Nah, kita jumlahkan. Berarti 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat jadinya adalah 6X kuadrat. Terus kemudian pangkatnya kan berkurang 1. Berarti nanti yang ini. Yang ini. Nah, ini kita tambahkan itu. Berarti ini jadinya 2X, kemudian tinggal 6. Nah, hasilnya seperti ini. Begitu ya, nggak susah ya. Nah, kita lanjut yang G. G itu dua fungsi, cuma dia dibagi. Kalau tadi kan dikali, nah sekarang dibagi. Misalkan kalian punya fx, itu sama dengan 2x plus 3 per misalkan 3x min 1. Nah, untuk bentuk yang pecahan seperti ini, sama seperti yang tadi, kita harus cari U aksen dan V aksennya. Nah, kita cari U aksen dan V aksennya. U-nya itu adalah 2X plus 3. Berarti U aksennya itu adalah 2, betul. V itu adalah 3X min 1. Berarti V aksennya adalah 3. Jadi kalau udah ya konstanta-konstanta kayak gini, 3 min 1 itu kan nanti kalau diturunkan hasilnya 0. Jadi nggak usah ditulis. Begitu ya. Nah, sekarang diingat bahwa kalau ada fungsi yang bentuknya pecahan seperti itu, maka turunannya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Nah, U aksennya itu apa? U aksennya itu adalah 2. V-nya apa? V-nya adalah 3X min 1. Dikurangi dengan V aksen. V aksennya adalah 3. U-nya itu adalah 2X plus 3. Per V kuadrat. V kuadrat itu adalah 3X min 1 dikuadratkan. Begitu. Nah, kita kalikan. Jadi dikalikan seperti ini, nanti ini juga dikalikan seperti ini. 2 kali 3X sama dengan 6X. 2 kali min 1 min 2. Kemudian hati-hati ini min 3. Min 3 kali 2X itu min 6X. Min 3 kali 3 min 9 per, tulis saja 3X min 1 kuadrat. Nah, jadi ini 6X min 6X ini kan ada yang sama ya. Ini itu kan sama. Jadi langsung dikurangkan. 6X min 6X hasilnya 0, nggak usah ditulis. Berarti tinggal min 2 min 9. Min 2 min 9 itu min 11 per, yang bawah tinggal tulis saja min 3X min 1 kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini. Begitu ya. Nah, sekarang yang aturan terakhir yaitu aturan rantai. Ini yang H. Begitu. Yang H itu dia pakai aturan rantai jadi lebih panjang. Misalkan, contoh, misal Bu Vika punya fx itu sama dengan ini 3 kali misalkan sini 2x pangkat 5 min 3x. Begitu. Tapi ini tuh dipangkatkan 6 misalkan. Nah, itu kan ini kompleks ya. Jadi sudah ada 3, kemudian di dalamnya ini sudah berantet-rantet pangkat, masih ini dipangkatkan. Nah, jadi diingat kalau ini kompleks seperti ini, maka nanti turunannya itu adalah A begitu kali N kali G X pangkat ini
N-1 dikali dengan G aksen X. Jadi hampir sama dengan yang ini, yang C dan D, cuma itu digabung. Nah, di sini yang H itu 3, A-nya itu adalah 3, N-nya itu adalah 6, Gx-nya itu adalah 2x pangkat 5 min 3x. Nah, G aksennya itu adalah turunannya ini. Nah, jadi ini turunannya adalah A-nya kan 3. Jadi 3 dikali 6 itu turun, 6 turun. Berarti 6 kali begitu Gx-nya kan masih ditulis saja. Berarti ini 2x pangkat 5 min 3x pangkat berapa? 6 dikurangi 1, 5. Dikali dengan G aksen X. Ini enggak muat ya, Bu Vika taruh di bawah. Jadi 2x pangkat 5 min 3x itu diturunkan. Berarti 2 kali 5 kali x pangkat 5 dikurangi 1, 4 min 3x diturunkan jadi 3. Berarti ini hasilnya 3 kali 6 18, 2x pangkat 5 min 3x pangkat berapa? 5. Begitu dikali dengan, Bu Vika taruh di bawah, mohon maaf, ini 10 x pangkat 4 min 3. Begitu. Jadi kalau mau ditulis yang cantik berarti ini 18 kali 10 x pangkat 4 min 3. Nah, yang pangkatnya besar di belakang. Terus 2x pangkat 5 min 3x ini dipangkatkan 5. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Jadi sama sebenarnya, hampir mirip-mirip begitu, tinggal di kita pinter-pinternya aja begitu. Tapi ini mudah, jadi kalian pasti bisa, Bu Vika yakin begitu ya. Jadi diulang-ulang, misalkan kalian belum paham diulang, kemudian bisa dibaca juga materi yang ada di LKS. Nah, nanti jangan lupa penugasannya dikerjakan. Oke. Bu Vika akhiri, sampai jumpa di video-video selanjutnya.